Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai teori kepemimpinan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Juniarta Francisca Huta Barat dengan NPM 19 104035. Kedua ada Vina Tri Lestari dengan NPM 19 104095. Dan ketiga ada Didi Permadi Adi Saputra dengan NPM 19 104133. Kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan secara umum adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa memengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Sementara itu, definisi pemimpin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang memimpin. Jadi, seorang pemimpin wajib memiliki kemampuan untuk memengaruhi dan memandu sekelompok orang atau pihak. Prinsip-prinsip kepemimpinan. Berikut rekomendasi prinsip-prinsip kepemimpinan menurut Irianto tahun 2006. Pertama, partisipatif. Kedua, penegakan hukum. Ketiga, keterbukaan. Keempat, responsif. Kelima, kesetaraan. 6, visi yang strategis. 7, efektif dan efisien. 8, profesionalisme. 9, akuntabilitas. Dan terakhir adalah pengawasan. Hal yang perlu diupayakan terkait teori kepemimpinan. Yang pertama, bagaimana penciptaan budaya kewirausahaan pada mahasiswa dari berbagai disiplin dan pada tingkatan pendidikan yang berbeda, termasuk pekerja dan masyarakat atau orang-orang bisnis. Yang kedua, perhatian untuk meningkatkan akses pendanaan bagi upaya-upaya wirausaha meliputi implementasi mekanisme dan jejaring bagi pengusaha guna akses kepada sumber-sumber pendanaan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek yang dikembangkan. Yang ketiga, yaitu penghapusan hambatan bagi pengembangan bisnis ditujukan untuk menghilangkan masalah tersebut yang dapat menyediakan pengembangan aktivitas wirausaha secara memadai. Dan yang terakhir, inovasi teknologi. Pengembangan dan adaptasi adalah faktor utama bagi pembentukan sisi kompetensi, nilai tambah, dan inisiatif bisnis. Leadership skill yaitu bagian terpenting dalam bisnis karena berhubungan dengan kemampuan mempengaruhi dan memotivasi setiap anggota tim untuk berkontribusi. Keterampilan ini merupakan bagian dari soft skill, yaitu kecakapan non-teknis yang tidak dipelajari secara akademis, tetapi didapat dari pengalaman dan kebiasaan individual seorang manajer. Cara untuk meningkatkan leadership skill ini dapat dimulai dengan mulailah dengan tujuan, yang kedua jujur terhadap kesenjangan, yang ketiga kembangkan kesempatan belajar real time, yang keempat sediakan umpan balik atau feedback dan dukungan berkelanjutan, yang kelima pastikan untuk merayakan keberhasilan, dan yang terakhir jangan mudah merasa puas. Kemudian, 3 keterampilan kepemimpinan. Yang pertama, technical skill. Suatu kemampuan yang dimiliki seorang pemimpin dalam melaksanakan pekerjaannya. Walau seorang wirausaha bisa melakukan semua kegiatan operasionalnya, tetapi untuk mengukur leadership-nya, tetap harus bisa mendelegasikan aktivitasnya kepada karyawan. Banyak kemampuan yang harus dimiliki oleh pemimpin perusahaan seperti mengetik, mengerjakan program komputer dasar, mengerti pembukuan, dan lain sebagainya. Yang kedua, human skill. Kemampuan pemimpin perusahaan dalam bekerja sama dan membangun tim bekerja untuk bekerja dengan orang lain atau pihak lain. Dan yang ketiga, conceptual skill. Berpikir dan berintuisi menurut kemampuan serta mengungkapkannya dalam bentuk model dan konsep-konsep yang mempermudah pengerjaan. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.